adalah huma ruknani. Ini adalah dua rukun. Iya. Dalam lanjutan bait ini Ibnu Qayyim menjelaskan dan perputarannya adalah kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga jadilah ibadah didasari dengan dua rukun pokok, yaitu mahabbatullah dan rendahnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mahabbatullah yang sangat sempurna kepada Allah bersamaan dengan itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati cinta yang tidak melahirkan rendah di hadapan Allah. Demikian pula rendah di hadapan Allah tetapi tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun jenjangnya Rabi'ah al-Adawiyah, maka itu jenjang kesesatan. Ya. Bukan jenjang ihsan itu. Jenjang tipuan syaitan. Kenapa? Dia memisahkan jenjang mahabbah dengan jenjang takut. Iya. Dia melakukan ibadah katanya, kalau apa? Kalau Allah mau masukkan dia hanya karena semata-mata karena takut kepada neraka, takut kepada neraka, enggak. Atau karena mengharap kepada surga, dia tidak mau. Tetapi dia nanti mau kalau apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Sebab semulia-mulia manusia yang sampai ke dalam jenjang ihsan ini, Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruhnya takut kepada api neraka, minta agar supaya diselamatkan dari api neraka, dan mereka semuanya juga mengharapkan surga Allah, minta agar supaya dimasukkan ke surga. Dan bersamaan dengan itu mereka, karena mahabbah itu melahirkan harapan, raja. Merendah ini melahirkan takut. Iya, rendah di hadapan Allah karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Ini selama kita hidup di dunia, ikhwah. Syekh jelaskan tadi, setinggi-tinggi jenjang karena cinta. Didasari karena cinta. Sebab apa? Di antara sebabnya, orang beribadah kepada Allah karena takut, itu akan sirna nanti di akhirat. Perasaan takut ini sirna. Kenapa? Was-was nanti masuk neraka, nanti dimurkai. Itu enggak. Karena mereka sudah dapatkan surga. Iya. Dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga habis takut itu. Iya. Tapi tetap memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Iya, memuliakan dan mengagungkan Allah, tapi takut terhadap api neraka, murka Allah, mereka sudah merasa aman dari situ. Jelas ya, ikhwah. Ini makanya cinta ini lebih tinggi. Iya. Dari sisi lain, memang asal semua dari yang tiga ini, Syekhul Islam itu menjelaskan bahwa asal dari semua yang tiga ini adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dilepaskan. Hati-hati. Memang karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semulia-mulia. Dasar ini. Makanya ikhwah, penhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak-banyak orang yang kena ketika diarahkan kepada cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Diingatkan akan sebab-sebab datangnya cinta. Apa itu? Apa yang menyebabkan datangnya cinta? Kasih, rahmah, kebaikan. Iya kan? Makanya Allah ingatkan kita akan sayangnya Allah kepada kita, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iya kan? Ini banyak sekali dalam Al-Quran ini. Pemaparan akan diingatkan, Allah menciptakan kita, Allah memberikan ini, Allah dari pokoknya rezeki luar biasa. Pemaparan yang rahmah Allah, kasih sayang Allah dalam Al-Quran dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan semua manusia tahu bahwa Allah mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini arahnya seluruhnya kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan melahirkan pengagungan yang sebesar-besarnya kepada Allah. Dari sini lahir takut. Iya, rendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah memasukkan ke dalam nerakanya. Iya. Masukkan ke dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelas ya, ikhwan? Baik. Kalau orang sudah beribadah seperti ini, maka pasti ikhlas. Iya, pasti ikhlas. Pasti ikhlas. Sebab cintanya, ya,
Yang mendorong orang berpaling dari keikhlasan itu apa? Karena ada yang diharapkan selain Allah kan? Iya. Ada yang dicintai selain Allah. Iya. Ada yang disegani selain Allah dari sisi lain. Iya kan? Sementara ibadahnya hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah, ibadahnya betul-betul kepada Allah didasari dengan cinta penuh, sehingga tidak mungkin mengharap kepada selain Allah, dan didasari dengan takut dan takut-takutnya rendah serendahnya di hadapan Allah, sehingga tidak ada harapan apa keseganan terhadap siapapun juga. Ini ikhwah, jelas ya. Dan ini jenjang ihsan. Inilah ihsan kata beliau. Iya. Jadi tetap hubungannya kemana? Hubungannya kepada ya penghambaan ibadah. Seluruh yang dibahas adalah ibadah. Dan kalau pembahasan ibadah kembali kemana? Kepada la ilaha illallah. Dan kalau membahas la ilaha illallah pasti tidak lepas Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, karena ibadah yang betul adalah ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, memang betul-betul ibadah, jujur kalian kecintaannya kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi sallam, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kembali kepada ittiba kepada Nabi sallam. Masya Allah ikhwah, saling berhubungan semua agama, tidak bisa saling dilepaskan. Hanya kita mulai memahami dari dasar, iya, mulai mengamalkan dari pondasi, sehingga kita bisa pasang bangunan keislaman kita bangun bangunan keislaman kita sesuai dengan aturan yang benar, yang betul. Ini ya, habis waktunya mau menegakkan syariat Islam, sementara pondasi akidah dalam pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk yang didengung-dengungkan orang, iya, ini tidak ada. Ini ya, tapi orang kalau diarahkan Masya Allah dengan pembahasan akidah ini, ketika orang diajak mau menegakkan syariat Islam setelah pembahasan seperti ini, mau kan? Iya, mau. Sekarang juga banyak orang yang mau, tapi maunya bukan dengan dasar akidah, banyak dengan dasar semangat, dasar kebodohan, atau dasar karena ingin balas dendam. Iya, supaya kalau saya dapat pencuri itu kesempatan ini, ini bikin habis kerja saya ini. Ini mana penegakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini? Sekedar semangat. Ya. Maka yang seperti ini akan hilang, ya, bersama dengan berlalunya angin-angin seruan itu. Tetapi tetap kata Allah subhanahu wa ta'ala, selama hal itu bermanfaat maka akan tetap, ya kan? Selama hal itu bermanfaat bagi manusia, inilah yang akan tetap ada. Karena itu ya ikhwah, perkokoh bangunan kita. Itu yang membuat kita bisa kokoh di atas bumi ini. Perkokoh bangunan ini, akidah ini, dengan la ilaha illallah, betul-betul memperbaiki penghambaan kita dengan sebaik-baiknya, menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan berbagai macam bentuk bid'ah. Kita arahkan diri kita ke dalam penghambaan kepada Allah sesuai dengan jenjang-jenjang agama. Kita masuk ke dalam Islam sesuai dengan jenjang-jenjang agama, ke dalam Islam, iman, sampai ke dalam jenjang-jenjang ihsan. Kita upayakan terus ikhwah, dan ini terus terang saya katakan perlu mujahadah, ya, bukan santai ikhwah, ini memerlukan mujahadah. Dan siapa yang sudah masuk ke dalam mujahadah, maka dia akan dituntun, sebab tidak mungkin bisa sampai kita ke sini tanpa dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang dituntun kalau tidak memperlihatkan mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang betul-betul bermujahadah di jalan kami, bukan di jalan kelompok. Lanahdiyannahum subulana, betul-betul kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya ikhwah? Iya. Ini baik. Dari jenjang ihsan ini pula jelas bagi kita kesalahan orang-orang yang betul, yang mencari rahasia dan inti ibadah. Ini yang dimaksud ini.
Apa rahasia dan inti ibadah yang mereka cari? Mereka salah memahami ka'annaka tarah. Mereka pahami ka'annaka tarah berarti yang paling tinggi bisa melihat Allah. Maka muncul berbagai macam tarekat dengan berbagai macam bentuknya, khusus ketika sholat. Banyak ini. Ketika sholat diajarkan, kamu tidak boleh takbir kecuali harus memunculkan ilhatanmu. Harus ini, harus ini. Ini luar biasa. Kapan dia munculkan dan arah ibadahnya ke situ, berarti menyembah berhala kan? Ya kan? Karena pasti yang dilihat bukan Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Itu masuk ke dalam pembahasan semua sifat. Mereka tidak mungkin ihata. Ilmu mereka tidak mungkin ihata bisa melingkup Allah. Ilmu mereka, ilmu siapapun juga, tidak ada yang bisa melingkup Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kemampuan orang menalar dengan dasar ilmunya kan, dan Allah sudah nafikan tidak mungkin. Berarti kalau mungkin, berarti bukan Allah. Iya. Berarti ketika dia menyembah itu, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Justru ketika menyembah berhala, diiming-iming, itulah jenjang yang paling tinggi. Coba lihat, jelas melakukan kesyirikan dianggap lagi sebagai jenjang yang paling tinggi. Talbisat syaitan luar biasa, bukan syaitan. Sebabnya kembali kepada keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada itu jalur ilmu yang sahih. Iya. Ngambil dari guru tarekat. Dan ini banyak sekali, ikhwah. Banyak sekali. Banyak sekali ini. Ya. Di daerah, luar biasa. Ada pengakuan orang yang begini. Dia termasuk guru juga. Ada seorang akhwat yang belajar kepada salah seorang ustaz salafi. Dia orang Selayar. Oh, daerahnya begini. Dia ingin masalah-masalah, beberapa masalah perdukungan apa dan lainnya. Iya. Itu dia buat pertanyaan, kemudian direkam. Sampai akhirnya direkamlah hal itu. Pertanyaan itu kemudian diperlihatkan sama keluarganya. Alhamdulillah diantaranya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini orang termasuk guru juga. Dia termasuk guru yang banyak dikenal masyarakat dalam menyebarkan ajaran ini. Kalau sholat kamu harus hanya ketika itu yang dia sebutkan, itu pengajaran kamu harus bisa memunculkan ruhmu di hadapanmu dan di belakangmu. Iya. Iya. Dia jelas, bahaya betul kalau begitu ajaran ini luar biasa. Katanya kalau begitu 90% itu kira-kira di Selayar itu seperti itu. 90%. Berarti sekitar yang 10% ini gimana ini? Iya. Itu pun untung kalau tidak punya yang begini, tapi punya yang lainnya. Gimana itu? Ya wajarlah kalau dari sana muncul yang Nisa itu. Pimpinan Nisa dari sana kan? Iya, Yayasan Musuh Islam Ahlus Sayyi'ah wal Jamaah. Bukan Yayasan Misi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Yayasan Musuh Islam Ahlus Sayyi'ah. Sayyi'ah jahat, jadi para penjahat, wal Jamaah yang berkelompok. Ini Kanisa ajarannya menganggap agama semua sama. Sekali lagi luar biasa. Ini tipuan betul kepada masyarakat. La ilaha illallah ikhwah. Kalau kita tahu keadaan seperti ini, masih pantaskah orang yang mengaku dakwah salaf, orang yang mengaku tidak usah yang mengaku salaf, kalau terlalu rendah itu. Orang yang mengaku mau melakukan islah, ya, in uridu illal islah, selalu diungkap ini perkataannya Nabi Allah. Kami tidak menginginkan kecuali hanyalah islah, kami tidak menginginkan kecuali hanyalah kebaikan. Tapi kebaikan yang sangat jatuh dalam masyarakat ini mereka tinggalkan. Sibuk dengan apa? Kebaikan perutnya.
Apa itu? Kita upayakan bisa memimpin negara, masuk dalam partai-partai politik. Iya. Tapi di sana apa yang diisi kantennya, turutnya. Kalau keluar kepada umat, organisasinya. Iya. Islah mana? Bahkan tidak ada islah. Isa'ah, ifsad, kerusakan yang semakin banyak, merusak diri dan sekaligus merusak umat. Bagaimana dia merusak dirinya? Membuat dirinya menjadi orang-orang yang harus bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, disamakan dengan ketika orang bermajelis parlemen tauhid. Bagaimana? Apa ayat Allah itu berlaku? Berlaku tidak? Jadi keputusan tidak? Tidak kan? Tidak. Merendahkan dirinya. Sementara dalam Al-Quran dilarang bermajelis. Ada dalam majelis yang di situ ayat-ayat Allah direndahkan. Iya, harus tinggalkan perintah dalam Quran, ditinggalkan majelis itu. Oh, tidak bisa, tidak dapat nanti uang sumbang. Iya. Ini kuat. Apalagi ada ancaman sekarang keluar dari majelis sidang, disuruhkan dipecat. Gimana caranya? Tambah lagi apa? Dia harus menyamakan suaranya dengan orang-orang kafir. Tidak? Harus sama tidak? Harus sama. Harus samakan suaranya dengan wanita. Harus samakan suaranya dengan dukun-dukun yang masih menteri. Iya. Harus samakan suaranya dengan orang-orang besar. Iya, pemain-pemain wanita dari kalangan bintang-bintang film. Bintang saja. Saya ikhwah. Waliyadzubillah. Ini ya. Kalau kita memahami kondisi masyarakat, harus betul-betul melihat. Dan di sisi lain lagi sibuk betul memperbaiki ekonomi, harus syamilah wa mutasyamilah, menyeluruh betul. Sibuk dalam perdagangan juga. Dagang juga harus diurus betul. Masuk dalam lingkup organisasi, ya memang tidak dilarang. Tapi umat Islam biar kamu tidak urus itu, bisa juga makan. Ada yang lebih penting. Akhirnya apa? Karena sibuk dalam dagang, ya ilmunya habis, ya kan? Banyak orang yang habis belajar dari Madinah, punya gelar, punya ini. Di mana urusannya? Urusan mengurus ini, akhirnya apa? Tidak ada ilmunya. Habis ilmunya. Tidak ada waktu untuk murajaah, mengurus dunia. Memang ada kebaikannya, tapi dia merusak dirinya dalam mencari kebaikan yang sedikit. Coba seandainya ilmu yang sangat bermanfaat itu mereka sibukkan diri, membahas, luar biasa, sebarkan kepada masyarakat. Luar biasa jemaah. Satu orang kaya yang baik, habis semua usahanya puluhan tahun itu, tidak akan mengalahkan, ya kan? Kalah usahanya yang puluhan tahun. Kalau berhasil memperbaiki satu orang kaya, ya tidak? Sampai sekarang apa yang bisa dibangun untuk kaum muslimin dengan ekonomi yang mereka gembur-gemburkan? Yang dibangun juga tapi pembangunan anggota, ya kaum muslimin, pembangunan anggota. Aneh seperti ini. Sementara kaum muslimin tetap yang menyembah berhala, tetap menyembah berhala, datang kuburan, tetap seperti itu, yang meyakini ajaran-ajaran ini tetap seperti ini. Memang ada usaha ke sana, tetapi yang kita kantor adalah taksir, bahkan mencela orang yang memusatkan perhatiannya ke situ, ya kan? Ya tidak? Mencela orang yang memusatkan perhatiannya, memberantas kesyirikan. Apa kesyirikan terus? Mana pembahasan akhlak? Mana pembahasan ini? Sementara dakwah Islam syamil wa mutasyamil. Kita anak kecil juga tahu itu ayatku apa? Udkhulu fis silmi kaffah. Tahu semuanya itu, tidak ada yang tidak tahu itu. Pembahasan Islam mencakup segala aspek kehidupan. Sekarang pembahasan mana yang lebih harus dilakukan dulu sekarang? Yang mana yang lebih diperlukan oleh masyarakat?
Masyarakat merasa jamaah kesyirikan, bahkan tokoh-tokoh kesyirikan. Siapa yang mengsantar menghadapi tokoh-tokoh kesyirikan itu? Siapa yang menghadapinya? Dakwah salafiyah menghadapi jamaah. Ya kan? Kalau yang lain, kita bersama-sama dengan mereka dalam rangka mewujudkan syariat Islamiyah. Ya kan? Bersama-sama. Ada tokoh yang bersama-sama dengan mereka, tokoh yang mengangkat kesyirikan. Apa kesyirikan dalam bentuk misalnya Barzanji, ya, dan lain-lainnya. Waktu kita bermanis muka dengan orang-orang seperti ini. Terus terang ya ikhwah, ini adalah peninggalan terhadap orang-orang yang mengaku salafiyin dari ajaran-ajaran sesat Hasan al-Banna. Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'tajiru ba'duna ba'da fima ikhtalafna fihi. Kita membantu terhadap perkara-perkara yang kita bersepakat padanya. Hadis kita saling memberikan uzur terhadap hal-hal yang kita berselisih. Kita sama-sama menegakkan syariat, jangan dulu kantor bid'ah saya. Iya. Kesyirikan jangan dulu singgung, karena ini akan merusak persatuan. Mana kesatuan bersama dengan ahli bid'ah, bersama dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan? Bahkan Nabi SAW menyatakan dirinya ana farakun, saya adalah pemecah. Ya kan? Nabi adalah pemecah. Lihat orang musyrikin pecah tidak? Ketika Nabi dakwahkan la ilaha illallah, pecah tidak? Pecah. Apa tanggapan orang musyrikin? Pecah. Apa tuduhan mereka? Mereka memecah kami. Ketika setiap mereka datang kepada Muhammad, ini orang yang memecah belah kami. Ketika mereka mengajukan kepada orang Yahudi, dia itu memecah belah kami. Itu sebenarnya tuduhannya kepada Nabi SAW. Dan yang betul Nabi SAW memecah, menyuruh kesyirikan dengan orang-orang yang menyuruh tauhid. Harus dipecah antara yang hak dan batil. Ini ikhwah. Jelas ya? Kesyirikan betul-betul merata ikhwah. Bagaimana kita bisa mengarahkan masyarakat ke dalam jenjang Islam, iman, ihsan seperti ini? Bisa tidak ke dalam jenjang ihsan? Sementara Islam la ilaha illallahnya kacau. Salatnya tidak beres. Sementara kita mau angkat, apa yang kita mau angkat? Kalau kita mendakwakan Islam tidak boleh dari ini kan? Tidak boleh lepas dari ini kan? Arahnya kan? Islam, iman dan ihsan kan? Mau kemana arahnya? Ke perpolitikan, kepada ekonomi. Ini ikhwah sekalian. Akhirnya pokoknya karena yang penting uang banyak, ya, biar buku-buku sesat dijual juga. Yang penting keuntungannya lebih besar. Waliyadzubillah. Begini cara berdaya Islami. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ihsan. Sampai dalam menghadiri ceramah ikhwah, sampai dalam memberikan ceramah, harus bisa diupayakan ihsan. Kita betul-betul berada di atas jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ceramah ikhwah, ini terus terang ketika habis pembahasan ini sepertinya tidak mau ceramah lagi, tidak mau. Tapi ketika dapat ayat yang lain yang menyembunyikan ilmu hadis lain, mau diapakan? Ini ikhwah. Sebab apa? Dunia ini betul-betul sudah terancam. Bersamaan dengan itu, ceramah misalnya harus dalam keadaan betul-betul seolah ya Allah ini mau menyampaikan agama Allah ini. Makanya termasuk ajaran syaitan yang paling hebat adalah menghantam ihsan ini dalam bentuk apa? Ketika orang menyampaikan kebenaran. Apa itu? Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu tidak memerintahkan kepada kalian kecuali hanyalah perbuatan jahat dengan berbagai macam bentuknya, wal fahsya' dan perbuatan fahsya' dalam berbagai macam bentuknya. Dan apa? Yang terakhir yang paling bahaya nih. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata-kata atas nama Allah padahal kamu tidak punya ilmu di atasnya. Ini bahaya sekali ikhwah. Baik. Hadisnya lemah, dia tidak tahu ini bersumber dari Nabi. Pokoknya Nabi bilang,
Apalagi kalau hadis palsu atau ayat dia pakai, tapi ayat untuk mendalili kebatilan. Waliyadzubillah. Tidak sadar bahwa dia ini sementara mau menyampaikan agama Allah. Ini ikhwah. Karena itulah terbiasa jauhnya kita dalam manhaj ini. Ini ikhwah. Adapun pembelian tentang ihsan dalam as-sunnah, maka ini dalam hadis di bulan panjang, dan insyaallah taala pada pertemuan yang lain. Dekat kepada kalian dari urat lahir kalian. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal. Itu berhubungan dengan sebelumnya. Jadi nahnu di situ bukan Allah. Paham? Kami lebih dekat. Ya, Allah, tidak apa-apa. Kami lebih dekat ketika dari ulat lahirnya. Itu ketika ya talaqqal mutalaqqiyani. Ya, dua malaikat yang samping kanan dan kiri. Itu malaikat, berada di situ. Paham ya? Lebih dekat dari urat leher. Paham? Iya. Nah, maksudnya di sini jawaban pertama, maka itu bukan Allah, itu maksud. Tapi dimaksud di sini adalah malaikat. Karena kalimat ini berhubungan dengan id sebelum ini dan setelahnya. Iya, paham? Itu jawaban pertama. Kemudian hal yang kedua, kita tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Iya. Kita tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib." Iya. Jika hambaku bertanya tentang saya kepada kamu, maka katakan saya ini adalah dekat. Paham? Allah dekat, kita katakan Allah dekat karena Allah yang katakan dekat. Allah katakan tinggi, Allah tinggi di atas seluruh hambanya. Dan Allah tinggi di atas seluruh hambanya dan tetap dekat. Tidak? Bisa. Iya. Melihat buktinya. Ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ada yang tidak pernah dilihat oleh Allah. Ada yang tidak pernah dengar oleh Allah. Tidak ada kan? Tidak ada. Sekecil apapun yang terjadi pada antum, Allah yang maha tahu. Kalau begitu Allah dekat sekali, ya kan? Adapun orang-orang sesat mengartikan dekat ini dekat jasadnya Allah, zatnya Allah. Ya, zatnya Allah katanya. Ya, zatnya Allah yang dekat. Ini waliyadzubillah, ini kekurang ajaran. Baik. Kita pernyataan bahwa Al-Quran bukan pemberi kebaikan, tapi Allah lah yang memberikan. Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kita katakan Al-Quran, kita sifati Al-Quran sebagaimana sifat-sifat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Huda. Huda. Di antara makna huda apa? Apa artinya huda? Memberi petunjuk. Berarti Al-Quran ini memberikan kebaikan pula. Iya. Tapi kebaikan Al-Quran sampai kepada orang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini kita katakan boleh mengatakan Al-Quran memberi kebaikan. Tidak bisa dinafikan itu. Al-Quran memberikan kebaikan. Berapa banyak orang mendapatkan kebaikan dengan Al-Quran, ya kan? Yang baca Al-Quran dan lainnya, iya. Kita katakan seperti itu. Tetapi yang mengizinkan baik tidaknya seseorang dengan Al-Quran hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari tinjauan siapa yang memberi kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Hanya lafaz Al-Quran bukan memberi kebaikan dinafikan secara mutlak, ini tidak bisa. Baik. Ada kelompok yang mengatakan bahwa dakwah tauhid saja tidak akan mampu mewujudkan hukum Allah secara kafah. Karena di sini yang dibutuhkan adalah usaha yang konkret untuk mewujudkan itu. Dan mereka menisbahkan pada zaman Rasulullah SAW bahwasanya waktu Rasulullah SAW menegakkan khilafah, umat pada saat itu masih banyak yang musyrik. Bahkan orang musyrik masih banyak. Iya. Ya, kalau mereka mengatakan masih banyak orang musyrik, maka berarti bantahan bagi mereka. Kalau masih banyak orang musyrik, ya jangan sibukkan dulu dengan perpolitikan. Nabi ketika banyak orang musyrik, apa kesibukannya? Dengan politik, wahai Hizbut Tahrir, jamaah sesat.
Hizbut Tahrir jamaah sesat. Mu'tazilah zaman sekarang jamaah sesat menyesatkan. Ini Hizbut Tahrir. Pendapat Syekh Nasir Al-Albani, Mu'tazilah zaman sekarang. Ini. Lalu perpolitikan, mana usaha kamu wahai Hizbut Tahrir dalam upaya menghidupkan sunnah? Ya. Dakwah politik, dakwah jihad, jihad saja tidak pernah terjun. Kita jihad di mulut. Ya, jihad mengangkat nama. Panggil pimpinan ini, kita sama-sama dengan dia. Panggil pejabat ini, sama-sama dengan dia. Jihad cari muka. Jihadnya orang-orang ria. Ini ya kawan. Usaha konkretnya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika banyak orang musyrik? Melakukan dakwah politik? Mewujudkan negara langsung? Dusta kalau mengatakan seperti itu. Sebagaimana dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang. Kalau mereka tahu bahwa Nabi SAW masih banyak orang musyrik, kita lihat keadaan Nabi SAW. Gimana caranya? Lagi betul-betul mengajak orang ke dalam kesyirikan kepada tauhid. Dia lupa peristiwanya ketika Nabi SAW ditawarkan kekuasaan, tapi Nabi tolak. Apa yang kamu katakan wahai kelompok sesat Hizbut Tahrir terhadap hal ini? Kelompok yang merusak pemuda dengan hanya menyebarkan semangat kayak kambing. Semangat yang tidak dasar dengan ilmu, semangat yang hanya sekedar hamasah, semangat ini, dan tidak ada nilainya. Waliyadillah. Oleh Hizbut Tahrir ini kesalahannya dia bukan dalam perkara dakwah saja, dalam perkara akidah. Mereka termasuk penyebar bid'ah, menolak hadis ahad dalam akidah, dan tidak ada yang menolak dalam sejarah Islam kecuali ahli bid'ah. Ini jangan dekat-dekat sama mereka Hizbut Tahrir. Oh, kelompok sesat mereka. Mau selamat jangan sekali-sekali dekat dengan mereka. Apakah apabila susah Fred jarang menangis dalam sholat menandakan dia belum ihsan? Belum tentu. Bahkan boleh jadi dengan nangisnya dia ria. Tangis ini diunggulkan. Tangis kalau dengan dasar khasyatullah, bukan karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah, dan tidak mungkin takut kepada Allah sebelum mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan Nabi SAW bagaimana tangisnya dalam salat. Sering tidak? Nabi menangis dalam salat, warid, tapi sering tidak? Tidak terdengarkan ketika dalam jamaah umum kisah dengan Nabi. Sebab apa? Yang ditekankan ketika surat menelaah, memahami dan menanamkan kandungan yang dibaca. Ketika menangis, orang tidak itu. Caranya orang menangis sekarang, dia tidak tahu apa-apa lagi yang didengarkan, ya kan? Dia tidak resapi apa yang dibaca, kan? Kalau begitu bukan, malah lebih baik yang tidak menangis karena memahami betul dan meyakini kandungannya. Tanya kok. Hanya tangis ini termasuk tanda-tanda orang yang baik. Kalau dasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada anak kecil bertanya, Allah itu laki-laki atau perempuan? Kemudian dijawab bahwa tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun juga. Karena belum puas, dia bertanya terus. Maka apa yang harus dilakukan agar si anak paham? Kita katakan, jelaskan sama anak, inilah hati-hati pertanyaan anak-anak dan menjawabnya itu. Jawab, beriman sama Allah. Iya. Allah melarang kita bertanya seperti ini. Sudah tidak mau tanya lagi tuh kalau dia melarang. Iya. Kalau akhirnya antum harus mencontohkan
Ini kertas laki-laki atau perempuan? Oh, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nggak bisa. Ya Allah, jadi tidak bisa lagi dicontohkan seperti itu. Iya. Paham? Bagaimana hukumnya apabila kita minum air langsung dari botol aqua? Apa-apa insyaAllah. Ini jadikan gelas. Benarkah pernyataan orang yang menyandarkan bolehnya mendemo kaum kafir pada peristiwa Baitur Ridwan yang katanya itu demo kaum muslimin terhadap kaum musyrikin Makkah yang telah menahan Utsman bin Affan? Ini bukan demo, ini bagian pendemo. Ini bukan demo ini. Lihat sejarahnya, lihat lafaz-lafaznya ketika para ulama mengkhabarkan ini. Iya. Mereka dalam keadaan siap mau perang. Musyrik. Bagaimana kalau orang mau perang? Kalau sekarang gimana? Itu pun orang musyrikin yang ada di Mekah, apakah mengaku kaum muslimin? Yang di luar? Benar tidak? Berada bawah pemerintah tidak? Tidak. Kalau yang demo sekarang? Kau bisa makan. Samakan apa bumi dengan langit, air dengan roti. Ini cara pendalilannya. Ini karena sudah kemasukan setan-setan demo, pokoknya semua pendalilan keluar. Padahal pendalilan terus terang ikhwah, seluruh pendalilan ahli bid'ah, orang-orang sesat yang dianggap besar oleh mereka-mereka atau orang-orang yang terkena syubhat, itu seluruh pendalilan seperti Baitul Ankabut, sarang laba-laba. Bagi ahli ilmu, orang-orang berilmu. Bahkan Syekh Islam Taimiyah punya kaidah. Dalilnya mereka adalah untuk membantah mereka. Jadi kenapa? Dalil mereka Quran Sunnah. Quran hak tidak? Secara umum saja. Quran hak tidak? Mereka berdalil batil. Tidak mungkin hak ini menjadi dalil batil. Hak itu adalah untuk membantah kebatilan. Iya. Hak itu untuk membantah kebatilan. Dan ini banyak sekali, Masya Allah, beliau arahkan ke situ dalilan. Insyaallah ini ya. Cukup ya, ikhwah. Terakhir. Bapak membantu dalam semua bantuan, dan dia meruntuhkan Islam disisikan dengan cara bantuannya kepada bid'ah itu. Nabi SAW bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditha atau muhdatha, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang membantu muhditha, dan dibaca juga muhdatha. Kita akan bahas ini. Kemudian Allah melaknat orang yang merubah tanda bumi. Dan yang ketiga, Allah melaknat orang yang membantu. Kalau muhditha berarti pelaku perkara-perkara pelanggaran dalam agama, hal-hal yang baru. Iya, membantu dia. Jadi umum. Allah laknat. Iya. Kalau muhdatha berarti perbuatannya, membantu perbuatan ini, pelanggarannya. Iya. Jadi dia masuk di sini. Ayat ini tegas, hadis ini tegas, hadis sahih. Iya. Hadis Bukhari, Muslim, hadis tentang yang dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW memerintahkan saya dengan 4 kalimat. Ini dia 4 hal ini. Jelas ya ikhwah. Baik, ini umum bantuannya. Hanya kadang orang membantu karena tidak tahu, ya kan? Karena orang berbantu karena terkena syubhat, dia belum bisa memastikan bahwa ini tidak ada lagi ya. Iya, ini harus diperhatikan. Setiap ini hukum-hukum umum ini jangan langsung dipraktekkan langsung ke dalam, tidak ta'yin orang per orang. Iya. Karena misalnya ada orang melakukan ikut dalam perayaan Maulid,
Tapi dia tidak tahu sama sekali bahwa itu perkara bidah. Jadi dia masuk dalam perkara ini. Dia langsung orang terlaknat. Langsung kamu yang ini salah. Katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang berhati-hati betul dalam menghukumi orang per orang. Beda kalau menghukumi secara umum. Sebenarnya Hizbut Tahrir kelompok sesat ini gampang sekali karena ini kelompok sesat. Iya. Tetapi kalau menghukumi orangnya langsung, iya, hemat di dalamnya. Tidak boleh langsung katakan. Kalau mereka ahli bidah, misalnya langsung ambil orangnya. Kalau dia mau ikut kaya sekitar kamu ahli bidah. Tidak bisa ya kawan, tidak bisa sama sekali. Iya. Paham ini ya. Harus hati-hati ya kawan. InsyaAllah ta'ala sekian. Subhanakallah Muhammad. Syarallah ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.